Sifat dan persyaratan standar akuntansi. Nah, jadi standar akuntansi itu dibuat supaya laporan keuangan itu konsisten, transparan, dan juga bisa dibandingkan antar satu perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, di standar ini ada 3 bagian utama dalam penyusunannya. Jadi yang pertama ada deskripsi masalah. Deskripsi masalah ini tuh menjelaskan masalah akuntansi yang perlu diatasi. Misalnya bagaimana cara mencatat aset atau pendapatan yang benar. Kemudian yang kedua ada diskusi tentang masalah. Kalau ini tuh membahas berbagai alternatif atau solusi yang bisa digunakan dalam pencatatan akuntansi. Kemudian ada solusi sesuai keputusan atau teori. Jadi standar akuntansi itu memberikan aturan yang harus diikuti berdasarkan teori dan juga praktik terbaiknya. Kemudian ada 4 jenis standar akuntansi menurut EDEI. Nah, yang pertama ada pengungkapan metode dan asumsi. Jadi akuntan itu harus menjelaskan metode yang digunakan dalam laporan keuangan, misalnya metode penyusutan atau pengakuan pendapatan. Kemudian keseragaman penyajian. Jadi standar itu dibuat supaya laporan keuangan antar perusahaan itu bisa dibandingkan dengan mudah, sehingga investor atau analis itu nggak bingung. Kemudian pengungkapan informasi untuk penilaian pengguna. Jadi ada beberapa informasi yang butuh pemikiran lebih lanjut, misalnya estimasi nilai wajar aset atau risiko utang dalam mata uang asing. Kemudian ada keputusan terkait penilaian aset. Jadi perusahaan harus memilih apakah menilai aset berdasarkan harga beli, historical cost, atau harga pasar, fair value, supaya nilai laporan keuangan itu bisa lebih relevan. Alasan penerapan akuntansi. Alasan penerapan akuntansi sendiri ada 4. Yang pertama untuk mendukung regulasi perpajakan, yang kedua untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, yang ketiga untuk memberikan pedoman pada akuntan, yang terakhir untuk menyediakan informasi kepada pengguna laporan keuangan. Pendekatan kebijakan akuntansi ini ada 2, yaitu pendekatan kesetiaan presentasional, yaitu untuk mendukung pelaporan yang netral dan representasi yang jujur. Yang kedua yaitu pendekatan konsekuensi ekonomi yang digunakan untuk mendukung standar yang memiliki dampak ekonomi yang baik. Pengaturan penetapan standar akuntansi sebelum 1999. Australia memiliki badan seperti AASB, Australia Accounting Standard Board, dan ASRB, yaitu Accounting Standard Review Board, untuk menetapkan standar akuntansi sebelum tahun 1999. Regulasi kepatuhan ASBR ini yaitu mewajibkan akuntan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan mengungkapkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Jika tidak dipatuhi, tindakan disiplin dapat diambil. Kekurangan APSI yaitu ada 3. Yang pertama, hanya berlaku bagi anggota profesi akuntansi. Yang kedua, untuk menekankan pada pengungkapan ketidakpatuhan daripada kepatuhan. Yang terakhir, untuk memiliki keterbatasan cakupan dalam praktik akuntansi. Dukungan legislatif terhadap ASB ini, ASB memiliki garis kewenangan kepada pemerintah, bukan pada profesi akuntansi. Yang kedua, standar akuntansi ASB memiliki dukungan hukum. Yang ketiga, jika perusahaan tidak mematuhi peraturan, mereka mendapatkan sanksi dari Otoritas Keuangan Australia. Yang terakhir, Jaksa Agung dan Kabinet Federal harus menyetujui semua 11 anggota ASB dan menunjukkan ketua. Fungsi AASB sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, untuk mengembangkan kerangka konseptual, bukan memiliki kekuatan standar AASB untuk tujuan mengevaluasi standar AASB yang diusulkan. Yang kedua, untuk meninjau standar AASB yang diusulkan. Yang ketiga, untuk mensponsori dan melaksanakan pengembangan kemungkinan standar AASB. Yang 4, yang terakhir, untuk terlibat dalam konsultasi publik yang diperlukan untuk memutuskan apakah akan membuat standar AASB yang diusulkan atau tidak. Untuk melakukan perubahan tersebut pada formulir dan isi dari standar ASB yang diusulkan sebagaimana yang diperlukan. Selanjutnya mengenai PSASB yaitu Public Sector Accounting Standard Board, ini itu dibuat pada tahun 1980 oleh ASCPA dan di ICAA sebagai Dewan AARF yang mengembangkan standar untuk sektor publik agar selaras dengan standar sektor swasta dan melakukan tinjauan terhadap relevansi standar yang diterapkan di sektor publik. Public Sector Accounting Standard Board atau PSASAB. Jadi ini tuh kayak semacam tim khusus yang dibentuk untuk ngurusin standar akuntansi di sektor publik, kayak lembaga pemerintah, BUMN, atau mungkin organisasi nirlaba. Nah, tim ini itu dibentuk di tahun 1980-an oleh ASCPA dan juga ICAA. Jadi PSASAB itu bagian dari ARF yang tugas utamanya itu untuk memastikan standar akuntansi sektor publik itu tetap relevan dan juga sesuai dengan standar sektor swasta. Jadi mereka itu punya beberapa tugas utama. Di antaranya yang pertama ada menyusun dan memperbarui standar akuntansi sektor publik. Jadi mereka bikin aturan supaya laporan keuangan lembaga publik itu bisa lebih transparan dan juga akuntabel. Kemudian yang kedua mereka menerbitkan panduan akuntansi dan juga draft exposure.
Jadi sebelum standar akuntansi itu benar-benar ditetapkan, biasanya mereka bikin draft, semacam draft percobaan gitu, yang bisa dikomentari oleh berbagai pihak. Kemudian yang ketiga, mereka juga meninjau ulang standar yang ada. Jadi kan karena dunia itu terus berubah ya, jadi standar akuntansi juga menyesuaikan. Jadi PSAB ini bertugas buat ngecek apakah standar yang lama itu masih relevan atau perlu untuk diperbarui. Selanjutnya ada ARF atau Australian Accounting Research Foundation. Nah, kalau ARF itu kayak kantor pusat buat badan-badan standar akuntansi di Australia. Jadi mereka ini tuh didanai oleh dua organisasi akuntansi besar di Australia, yaitu ASCPA dan juga ECAA. Nah, tugas utamanya itu yang pertama dia untuk ngasih saran teknis ke dewan-dewan akuntansi. Misalnya kalau ada peraturan akuntansi baru, itu mereka bakal bantu ngecek apakah peraturan itu masih masuk akal dan juga bisa ditetapkan. Kemudian mereka juga menulis makalah diskusi dan teori akuntansi. Jadi sebelum standar dibuat, biasanya mereka itu ngumpulin berbagai teori dan penelitian supaya standar yang dihasilkan itu bisa berdasarkan pada teori yang kuat. Kemudian mereka juga menerbitkan draft exposure. Jadi ini tuh semacam kayak draft awal sebelum suatu standar itu benar-benar ditetapkan, yang nantinya bisa dikomentari oleh publik sebelum disahkan. Selanjutnya badan-badan lain dalam ARF. Jadi PSAB itu bukan satu-satunya dewan dalam ARF. Ada juga dua dewan penting lainnya. Yang pertama ada Auditing Standard Board. Ini tuh tim yang ngurusin standar audit. Biar proses audit itu tetap konsisten dan juga bisa dipercaya. Mereka itu bikin aturan gimana seharusnya auditor itu melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Kemudian ada Legislative Review Board. Nah, kalau ini itu tugasnya tuh lebih ke mengevaluasi apakah aturan perusahaan itu udah berlaku sesuai standar akuntansi yang ada. Intinya mereka itu memastikan regulasi perusahaan itu nggak bertabrakan dengan standar akuntansi. Kemudian ada juga SIC dan juga peran dalam standar akuntansi. Australian Securities and Investment Commission. Ini tuh kayak polisi akuntansi gitu di Australia. Jadi mereka itu yang bertugas memastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu patuh sama standar akuntansi yang berlaku. Cuman di sini itu ada sedikit konflik karena ada dua lembaga yang terlibat, yaitu AASB Australian Accounting Standard Board yang mereka itu yang bikin standar akuntansinya. Kemudian ada ASIC, mereka itu yang menegakkan aturan dan menghukum perusahaan yang nggak patuh. Nah, jadi dari sini itu sebenarnya sering muncul pertanyaan sih, siapa yang sebenarnya berhak menafsirkan standar akuntansi, AASB atau ASIC. Jadi masalah ini tuh yang bikin bingung perusahaan karena ketidaksepahaman antara pembuatan standar dan juga penegaknya. Argent Team Khusus. Argent Team Khusus ini tuh kayak tim yang dibentuk untuk menangani isu-isu akuntansi yang mendesak. Jadi kadang ada hal-hal yang butuh keputusan cepat dalam dunia akuntansi. Nah, tim ini yang tugasnya nanti bikin panduan dalam waktu singkat. Tapi keputusan mereka itu nggak mutlak. Jadi ASB dan juga PSASB itu masih bisa ngevote atau membatalkan keputusan tim ini kalau dianggap nggak sesuai. Gitu. Kemudian ada pengaruh profesi akuntansi terhadap standar. Jadi standar akuntansi itu harus dapat dukungan dari komunitas dan juga bisnis dan akuntan. Nah, kalau misalnya nggak didukung, itu ada beberapa dampak atau masalahnya. Yaitu ada lobby-lobby dari kelompok-kelompok tertentu. Jadi misalnya perusahaan besar itu nggak setuju sama standar tertentu, mereka bisa aja melakukan lobby agar standar itu bisa diubah. Kemudian banyak perusahaan yang nggak patuh. Jadi kalau suatu standar itu nggak didukung, perusahaan bisa aja cuek dan nggak menerapkan peraturan itu. Kemudian kurangnya partisipasi dalam proses penyusunan standar. Nah, akhirnya kalau akuntan dan bisnis itu nggak tertarik ikut serta dalam proses pembuatan standar, standar yang dibuat itu jadinya kurang relevan sama praktik nyatanya. Kemudian ada potensi campur tangan pemerintah. Kalau dunia bisnis itu nggak mau patuh dengan standar yang ada, pemerintah itu bisa turun tangan dan bikin regulasi yang lebih ketat lagi. Proses konsultasi dalam penyusunan standar. Jadi, setiap dewan dalam ARF punya kelompok konsultatif sendiri yang terdiri dari beberapa pihak. Misalnya perwakilan perusahaan, auditor, investor, dan juga regulator. Nah, tujuan mereka itu apa? Tujuannya itu biar proses penyusunan standar itu nggak cuma ditentukan oleh satu pihak aja. Kemudian standar yang dibuat itu jadinya bisa benar-benar relevan dengan kondisi bisnis dan juga akuntansi. Kemudian ada draft exposure. Nah, sebelum standar akuntansi itu ditetapkan, mereka itu bikin yang namanya draft exposure ini semacam kayak uji coba.
Jadi sebelum standar ditetapkan, mereka ngasih kesempatan bagi semua pihak buat ngasih komentar dan juga masukan. Nah, biasanya draft ini tuh dibuka untuk komentar selama 3 bulan sebelum akhirnya masuk ke tahap finalisasi. Kemudian di finalisasi standar akuntansi. Jadi setelah periode komentar itu tadi selesai, baru masuk ke tahap final. Nah, awalnya draft final ini dikirim ke National Council's Attorney General's Department dan juga Australian Securities Commission. Kemudian komentar dan masukan dari publik itu akan dipertimbangkan di sini. Jika ada kritik yang relevan, standar itu bisa direvisi lagi. Nah, kemudian setelah itu draft final standar itu dibuat dan diuji selama 30 hari. Jadi ini semacam masa tenggang buat ngecek apakah ada kesalahan atau ada hal yang perlu disesuaikan lagi. Akhirnya setelah itu standar diterbitkan oleh AANF dan juga AASB. Jadi setelah standar itu resmi ditetapkan, perusahaan itu harus patuh. Kalau enggak, mereka bisa kena sanksi dari ASIC itu tadi. Perbandingan dengan standar akuntansi internasional. Ini merupakan aspek penting dari pengaturan standar akuntansi di Australia. Standar akuntansi Australia membawa dukungan yang menunjukkan kompatibilitas dengan standar akuntansi di internasional, di mana standar akuntansi Australia berbeda dari standar akuntansi internasional. Alasan perbedaan material akan diberikan jika diperlukan. Laporan Pearson 1990. Laporan ini untuk mengidentifikasi kekurangan dalam penetapan standar dengan meninjau pengaturan kelembagaan yang ada untuk penetapan standar akuntansi di Australia, membandingkannya dengan pengaturan internasional dan memberikan rekomendasi mengenai pengaturan yang lebih tepat untuk Australia. Laporan Pearson merekomendasikan pembentukan 2 kelompok konsultatif, yaitu untuk sektor swasta dan publik. Penggantian AARF dengan Badan Independen atau AASF dan penggabungan AASB dan PSAB menjadi salah satu badan penetapan standar akuntansi nasional. Manfaat dari reformasi ini meliputi independensi dalam penetapan standar akuntansi, peningkatan jumlah pihak yang terlibat, efisiensi sumber daya, pendekatan nasional yang terorganisasi, dukungan legislatif untuk standar akuntansi, dan pendanaan AASF yang luas untuk memastikan independensinya. Laporan Pearson ditolak sebagian besar oleh Departemen Kehakiman karena proposalnya dianggap terlalu ambisius. Ada persepsi bahwa keadaan yang ada sudah memadai dan kemungkinan pemerintah enggan melepaskan kendali atas proses penetapan standar. Perubahan yang dihasilkan oleh laporan Pearson meliputi pembentukan kelompok konsultatif pada 1994, penambahan anggota AASB dari 9 menjadi 11, dan dukungan Departemen Kehakiman untuk penggabungan AASB dan PSASB. Struktur pasca 1999 dan Undang-Undang Program Reformasi Ekonomi Hukum Korporasi (CLERP) diumumkan pada tahun 1997 dengan memindahkan penetapan standar ke Bendahara Federal. CLERP Position Statement nomor 1 mengajukan 2 pertanyaan mengenai reformasi struktur penetapan standar dan apakah Australia harus mengadopsi standar akuntansi internasional. CLERP mengidentifikasi kekurangan dalam sistem ini, seperti duplikasi antara AASB dan PSASB, kurangnya pemahaman internasional tentang standar akuntansi Australia, dominasi profesi akuntansi dalam penetapan standar tanpa akuntabilitas, dan ketidakcocokan standar dengan praktik bisnis modern. CLERP mengusulkan pembentukan FRC untuk mengawasi standar akuntansi. Pembentukan AASB baru mengikuti arahan FRC, penggunaan panel ahli dalam pengembangan standar, dan FRC yang akan menunjuk anggota AASB. CLERP merekomendasikan agar Australia terus menyelaraskan standar akuntansinya dengan standar akuntansi internasional atau IASC. AASB harus berfokus pada upaya mempengaruhi pengembangan standar IASC agar tetap berkualitas tinggi dan relevan. Sementara itu, FRC memiliki peran utama dalam memastikan bahwa AASB berkomitmen dan berupaya mengadopsi standar IASC secara konsisten. Penerapan standar IASC memberikan manfaat bagi Australia, termasuk keselarasan dengan mitra dagang di Asia yang telah mengadopsi standar tersebut. Bursa Efek Australia juga mengizinkan perusahaan terdaftar di luar negeri menggunakan standar IASC, mendukung peningkatan profil internasional perusahaan Australia. Hal ini mempermudah akses ke pasar modal asing dengan biaya yang lebih rendah. Sementara, harmonisasi standar menciptakan bahasa akuntansi yang sama di seluruh dunia. Nah, di sini ada perusahaan akuntansi publik, termasuk pekerjaan kantor akuntan publik, meliputi jasa audit, akuntansi, pajak, dan konsultasi manajemen. Lalu pengguna laporan keuangan di sini ada 2, yaitu pengguna langsung dan pengguna tidak langsung. Nah, pengguna langsung ini meliputi pemilik perusahaan dan pemegang sahamnya, kreditor dan pemasok, manajemen perusahaan, pekerja perusahaan, otoritas perpajakan, dan pelanggan. Lalu
untuk pengguna tidak langsung, di sini ada analis dan penasihat keuangan, bursa saham, pengacara, otoritas regulasi atau registrasi, lembaga pers dan pelaporan keuangan, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, pesaing, masyarakat umum, departemen pemerintah lainnya. Nah, dari kedua pengguna tersebut, pastinya kebutuhannya itu berbeda-beda. Jadi pengguna langsung maupun tidak langsung mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda. Di sini ada jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan dengan tujuan umum yang memenuhi kebutuhan umum para pengguna. Lalu ada laporan keuangan dengan tujuan khusus yang memenuhi kebutuhan kelompok pengguna tertentu. Lalu ada pengungkapan diferensial dapat menyajikan angka yang berbeda untuk dipilih pengguna. Selanjutnya ada teori regulasi. Di sini ada dua. Yang pertama ada teori kepentingan publik, itu mengoreksi kegagalan pasar yang tidak adil. Lalu ada teori kelompok kepentingan, yaitu memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Selanjutnya ada argumen menentang regulasi akuntansi. Di sini ada 3. Yang pertama, regulasi bisa menghambat transparansi dan efisiensi. Yang kedua, perusahaan memiliki insentif alami untuk melaporkan keuangan mereka secara sukarela. Yang ketiga, pasar modal akan memberikan hukuman bagi perusahaan yang gagal melaporkan informasi dengan benar. Lalu ada kegagalan pasar dalam akuntansi. Di sini penyebab utamanya yaitu perusahaan enggan mengungkapkan informasi yang merugikan mereka. Yang kedua, terjadinya penipuan dan manipulasi laporan keuangan. Dan yang ketiga, informasi akuntansi sebagai barang publik yang kurang diproduksi. Regulasi standar akuntansi oleh sektor swasta. Ada keuntungan dan kelebihannya. Keuntungan yang pertama yaitu AASB memiliki kemampuan untuk merespon kebutuhan pemangku kepentingan seperti perusahaan, auditor, investor, dan regulator dalam pengembangan standar akuntansi. Selanjutnya ada anggota AASB yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan yang memungkinkan pengembangan sistem pengukuran yang lebih efektif. Dan keuntungan yang terakhir yaitu AASB dapat menyesuaikan kebijakan dengan masukan dari berbagai pihak, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Selanjutnya ada kekurangannya yaitu AASB tidak memiliki dasar hukum yang mengikat yang membuat keputusan diambil beresiko ditolak atau diabaikan oleh pihak terkait. Yang kedua yaitu AASB dianggap kurang independen karena pengaruh dari kelompok tertentu sehingga dapat menimbulkan bias dalam penetapan standar. Dan yang terakhir yaitu AASB seringkali lambat dalam merespon perubahan atau isu akuntansi yang mendesak yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan kondisi ekonomi yang berkembang. Regulasi sektor publik terhadap standar akuntansi. Ada argumen yang mendukung dan menentang. Yang mendukung yaitu yang pertama, ASIK sebagai katalisator perubahan karena sektor swasta tidak mencakup memimpin perubahan. Yang kedua, struktur regulasi. Sekuritas melindungi investor dari penyalahgunaan. Yang ketiga, ASIK berfokus pada pengungkapan publik yang memadai untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, ASIK memiliki legitimasi lebih kuat melalui kewenangan hukum. Dan yang terakhir, tujuan sektor swasta sering bertentangan dengan kepentingan umum. Selanjutnya ada argumen yang menentang yaitu yang pertama biaya perusahaan untuk mematuhi peraturan pemerintah terkait informasi sangat tinggi, yang kedua birokrat cenderung memaksimalkan anggaran biro mereka, yang ketiga penetapan standar bisa semakin politis, dan yang terakhir peraturan yang didukung oleh kekuasaan dapat menghambat penelitian dan eksperimen kebijakan akuntansi serta tidak penting untuk standarisasi pengukuran. Kelebihan standar akuntansi. Yang pertama yaitu terlalu banyak standar yang dapat membingungkan. Yang kedua, standar yang terlalu rinci membuat penerapan menjadi selektif dan sulit. Yang ketiga, tidak ada standar yang kaku sehingga penerapannya bisa berbeda-beda. Yang keempat, standar tujuan umum gagal memenuhi kebutuhan penyusun, pengguna, dan akuntan publik. Yang kelima, standar tujuan umum tidak membedakan antara badan publik dan non-publik, laporan keuangan tahunan dan intern, perusahaan besar dan kecil, laporan keuangan yang diaudit dan tidak diaudit, dan yang terakhir yaitu pengungkapan yang berlebihan atau pengurakuran yang limit. Dampak kelebihan standar akuntansi yaitu akuntan bisa kehilangan fokus pada tugas utama mereka karena banyaknya data yang harus dipatuhi. Selanjutnya kegagalan audit mungkin terjadi karena akuntan lupa melakukan prosedur audit dasar. Dan yang terakhir yaitu regulasi akuntansi yang kompleks dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Solusi untuk masalah kelebihan standar. Menurut AICPA, beberapa solusi telah dievaluasi untuk mengatasi masalah kelebihan standar akuntansi, yaitu antara lain yang pertama tidak ada perubahan pada standar yang ada, membagi GAAP menjadi 2 set, yaitu 1 untuk semua bisnis dan 1 untuk jenis tertentu. Yang ketiga, menyederhanakan GAAP agar lebih mudah diterapkan oleh semua perusahaan. Yang keempat, alternatif pengukuran dan pengungkapan diferensial untuk fleksibilitas. Yang kelima, perubahan pelaporan oleh akuntan publik dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, alternatif untuk GAAP sebagai opsi penyajian laporan keuangan.
Rekomendasi Komite Khusus tentang Solusi Kelebihan Standar Akuntansi. Yang pertama yaitu alternatif pengungkapan dan pengukuran. Komite Khusus AICPA merekomendasikan untuk menetapkan alternatif pengungkapan dan pengukuran atau mengadopsi alternatif peraturan umum. Yang kedua, 3 alternatif untuk GAAP, yaitu metode akuntansi basis baru, basis kas atau kas yang dimodifikasi, dan dasar pajak penghasilan. Yang ketiga ada BAM, yaitu tidak disarankan karena biaya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Dan yang terakhir yaitu penerbitan laporan keuangan komprehensif lain atau OCBOA yang disarankan oleh AICPA untuk entitas non-publik kecil guna mengurangi beban kelebihan standar akuntansi.